warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berjumpa di ruang Zoom pada malam hari ini dalam rangka rapat koordinasi ya, atau penyampaian informasi mengenai uang bantuan kuota dan persiapan untuk UP dan lain-lain. Salawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa sayyidina Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir hayat nanti. Amin. Bapak Ibu, kegiatan pada malam hari ini akan terdiri dari dua pembicara. Pertama dari Bapak Koordinator kita, dia akan menyampaikan informasi tentang pelaksanaan UP dan UKIN di tahap 4. Kemudian nanti ada Pak Mulyadi dari tim keuangan yang akan menjelaskan mekanisme penyerahan uang bantuan kuota. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada Pak Irwandi selaku divisi akademik. Nanti mungkin ada kesempatan Pak Irwandi juga untuk menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan kita pada malam hari ini. Langsung saja kepada Pak Dr. Andes Muhammad Arifin MPD. Saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Ya. Ini mungkin tidak yang terakhir kita bertemu melalui Zoom ini ya. Mungkin akan ada 1 atau 2 kali karena kita belum selesai sepenuhnya. Pertemuan malam ini intinya sebenarnya ingin menginformasikan tentang bantuan kuota itu. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Mulyadi sebagai bendaharanya. Menjelang Pak Mulyadi masuk, saya tadi sudah menyampaikan kepada Pak Aryo, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan UP untuk teman-teman dari gelombang 1, 2, ya 1, 2 rasanya ya. Karena yang 3 ini masih dalam proses UKIN. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan UP tanggal 1, tanggal 2 ini, mulai besok mungkin dipersilakan mengurus surat keterangan rapid test itu. Apabila dari pemeriksaan rapid test itu Bapak Ibu dinyatakan reaktif, maka Bapak Ibu harus menindaklanjuti dengan tes swab itu. Dan kalau dari swab itu hasilnya Bapak Ibu positif, mohon sesegera mungkin melapor ke LPTK penyelenggara, ke kami, agar Bapak Ibu tidak diikut sertakan pada gelombang ketiga, tetapi dipindahkan ke gelombang keempat. Jadi kami mohon betul itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terburu-buru, takut tidak bisa terakomodasi, Bapak Ibu tinggal gelombang 4 lagi begitu, ya. Jadi sekali lagi, ketika Bapak Ibu nanti datang ke LPTK penyelenggara, dalam hal ini FKIP Untas Bengkulu, kalau Bapak Ibu tidak membawa surat rapid test, dengan segala hormat kami tidak dapat menerima. Ya, jadi walaupun Bapak Ibu itu sehat, lupa membawa itu, dengan segala hormat Bapak Ibu tidak diizinkan untuk mengikuti UP pada waktu itu. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu agar memperhatikan hal itu. Kemudian
tentu di antara Bapak Ibu gelombang 1 yang tidak mengikuti UP-nya di LPTK penyelenggara FKIP Universitas Bengkulu itu rasanya sudah, ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ingin memperoleh pahala, silakanlah berbagi dengan teman-teman yang belum, paling tidak mengurangi rasa was-was mereka tentang apa yang diberikan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang lain ribut kali, Pak. ya. Kemudian Bapak Ibu, kami berencana, karena dari awal kami pernah menyampaikan bahwa mungkin di tanggal 3 atau di tanggal 4 nanti, kita akan meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti acara bedah soal. Jadi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang angkatan gelombang 1 yang sudah ujian, ya. Jadi kami mohon maaf kepada gelombang 1 yang sudah ujian, kami tidak bisa memfasilitasi itu. Kami bisa memfasilitasi yang sekarang ini. Jadi yang akan ikut nanti itu adalah mereka gelombang 1, 2, 3, 4. Ya, jadi walaupun masih ada kegiatan akan kita fasilitasi. Nanti disesuaikan dengan bidang studi. Kemudian ada satu materi yang berkaitan dengan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian, itu gabungan. Jadi insya Allah Bapak Ibu tanggal 4 mungkin itu di malam hari ya, mungkin kita butuh sekitar ya barang 2 atau 3 jam, nanti Pak Rio yang akan mendesain itu. Kemudian yang keempat, bukan yang keempat, ini berkaitan dengan gelombang 4. Ketika saya masuk ke kelas itu memang pernah dibicarakan oleh teman-teman bahwa Bapak Ibu ini kan berasal dari provinsi yang berbeda, sehingga kaldiknya itu agak sedikit berbeda-beda juga. Bahkan ada katanya ketika pas pelaksanaan UKIN itu, sekolah di daerah itu sudah libur, ada pula yang sedang gitu, sehingga mereka bertanya-tanya materinya yang mana Pak, gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang berasal dari provinsi yang kaldiknya pas waktu UKIN itu sudah libur, tolong sajalah Bapak Ibu pilih materi yang paling terakhir sekali. Itulah Bapak Ibu buat RPP-nya, kemudian diajarkan, kemudian direkam. Jadi juga bagi yang sedang ujian. Ya, jadi ada yang sudah ujian, ada yang sudah libur, ada yang sedang ujian. Bagi yang belum ujian mungkin masalahnya agak apa ya? Agak sedikit berkurang. Nah, jadi Bapak Ibu itu mungkin informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nanti mungkin ada catatan dari Pak Rio atau Pak Irwandi. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, tidak lama, mungkin bahkan 10 menit saja. Nanti karena Pak Mulyadi yang akan menyampaikan teknis ini. Dipersilakan Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari siapa Ibu Ibunya? Ya. Ya, Pak. Ini Pak, saya kan gelombang 2 ya, Pak ya. Nah, di UP itu sudah ada tanggal jadwal ujiannya, tapi kami belum diplot lokasinya, Pak. Gimana itu, Pak? Informasi dari Nanda bahwa pendaftaran terakhir itu tanggal 2, jadi memang belum diupload, Bu. Ya, khawatirnya begini, nanti kalau misalnya diupload sekarang, yang terakhir itu nanti satu kelas itu bisa dari PAUD semua atau PGSD semua, oleh penyedia pusat itu tidak dibolehkan. Oleh karena itu dari IT kami tadi dia sudah menyampaikan ke saya akan ditunggu sampai selesai baru diplot. Itu jadi persoalannya, Bu. Ya, persoalannya di situ gitu. Iya, masalahnya kami was-was, Pak. Yang kelas kami itu 3 yang belum diplot, Pak. Iya. Lokasinya. Iya. Jadi persoalannya di sana, Bu. Jadi bukan ada persoalan enggak. Jadi kita menunggu masuk. Saya dengar belum jam 11 siang tadi saya bertanya ke dia belum sampai 100 orang lagi. Nah, jumlah kita yang akan ikut di UP gelombang 3 ini
ada 275 orang Ya, Pak. Baik. dari gelombang 1 dan gelombang 2. Begitu saja Ibu Inia ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Pak. Ya, Pak Bambang Herman, silakan. Ini kan di tanggal 3 Desember itu akan 3 atau 4 Desember itu kan akan dilaksanakan bedah soal. Iya. Apakah itu pakai uang administrasi? Oh, enggak, Pak, enggak. Kita fasilitasi, Pak. Oh, difasilitasi, Pak. Difasilitasi. Jadi kami mohon Bapak nanti ikut, Bapak Ibu yang belum ujian, silakan ikut begitu. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah. Silakan, ada Bapak Ibu yang lain? Pak, izin tanya, Pak. Ya, Ibu kita silakan. Pak, begini, kemarin waktu ketika saya mendaftar UP itu jadwalnya itu kan tanggal 19 Desember. Saya itu angkatan 2, Pak. Jadi kalau seandainya saya rapid test sekarang berarti kan tidak berlaku. Sedangkan pendaftaran atau untuk mengajukan penundaan pendaftaran itu kan tanggal 2. Seandainya, jika seandainya reaktif, begitu apa masih bisa merubah jadwal ujiannya nanti begitu, Pak? Coba diulangi kasusnya seperti apa, Bu? Saya tidak menangkap ini. Silakan, Bu, diulangi kasusnya seperti apa? Kemarin itu kan ketika saya mengajukan menganukan lokasi ujian itu pada tanggal ternyata 19 Desember kan, Pak? Ya, Ibu gelombang berapa ya? Gelombang 4 ya? Gelombang 2. Gelombang 2 ya, oke. Ya. Nah, seandainya sedangkan penutupan pendaftaran itu kan tanggal 2 kan, Pak? Atau mau penundaan ujian juga tanggal 2 itu kan. Sedangkan kalau saya tes rapid sekarang, nanti kertasnya itu masa waktunya itu kan habis. Iya. Apakah nanti setelah itu bisa diajukan untuk mengundur lagi kalau seandainya reaktif begitu, Pak? Maaf Pak, itu sepertinya tesnya gelombang 4, Pak. Tanggal 19 sampai 20 Desember. Enggak apa-apa. Iya. Mungkin ada Nanda di situ atau ada Pak Irmandi? Di sini mama lu dah. Ayo duduk sini. Pak. Halo Pak Rio, ada ya? Ada. Baik Pak. Gini Pak. Untuk yang kasus reaktif Pak ya. Halo. Bisa dengar suara saya Pak? Iya. Untuk kalau dia reaktif, baik, reaktif itu ada 2 cara mengatasinya, Bu. Pertama, Ibu bisa langsung swab untuk membuktikan bahwa Ibu memang negatif. Bisa dengar suara saya, Bu? Jadi kalau peserta ada yang hasil rapidnya reaktif, itu disarankan dari pusat itu untuk melakukan ke tes uji klinis swab. Nah, dari hasil swab itu nanti akan menentukan Bapak Ibu negatif atau positif. Kalau Bapak Ibu positif, silakan dibawa hasil swab itu sebagai bukti bahwa Ibu negatif COVID. Nah, apabila hasilnya itu nanti ternyata benar positif, dari hasil swabnya positif, maka akan kita masukkan ke ujian penjadwalan ulang ke ujian berikutnya. Karena kita ada tesnya itu di kisaran Januari atau Februari ada tes UP lagi. Jadi Bapak Ibu itu punya kesempatan 6 kali untuk tes UP. Jadi walaupun tidak bisa ikut ini, Bapak Ibu tetap punya kesempatan 6 kali gitu ya. Karena tidak bisa kalau memang benar positif, Bapak Ibu harus buat surat pernyataan nanti dari hasil swab dan sebagainya. Kemarin sudah saya share jawaban untuk kasus seperti itu di grup ketua kelas dengan saya. Nanti akan saya bagikan lagi ya, Bapak Ibu ya. Itu saja Pak Ripin. Oke, terima kasih Pak Rio. Saya pikir jelas Bu ya ini ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, oke. Ya, sama-sama Bu. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Saya boleh Pak. Halo Pak, izin bertanya Pak. Ya, Pak Noprianto, silakan. Ya, terima kasih Pak. Kami dari Angkatan 4. Jadi yang telah diutarakan tadi dari awal, ini berbicara seandainya Pak, mudah-mudahan tidak terjadi. Tentang rapid test itu, kalau untuk kami yang Angkatan 4, seandainya di hasilnya itu reaktif kan tentu tidak ada lagi peluang kami untuk mengikuti
UP ini Pak. Kenapa? Kalau untuk 1 barangkali bisa dititipkan di angkatan 2. Angkatan 2 bisa dititipkan ke angkatan 3. Sementara kami angkatan 4 ini ya rasanya 19 sampai 20 Desember itu merupakan batas terakhir untuk UP, kira-kira begitu Pak. Terus solusinya itu seperti apa Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang UP itu kami memilih di LPTK terdekat. Ini kalau melihat plotting itu kan tergantung kuota Pak. Kira-kira apakah kami memang harus dikembalikan ke katakanlah ke provinsi masing-masing Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Novianto. Untuk jawaban yang pertama, seperti yang disampaikan Pak Rio tadi, mungkin sekitar Januari atau Februari 2021, karena dia setiap tahun itu ada 4 kali, kalau tidak berubah Pak ya, ada 4 kali ujiannya. Ya. Jadi per 3 bulan ya, ada sekali ininya. Ya. Kemudian berkaitan dengan plotting, kami tidak bisa tidak berbuat apa-apa. Kami menerima dari pusat itu, yang plotting pusat Pak. Jadi ada kasus-kasusnya itu, kami coba mempelajari, ada sih sedikit ketemu dengan formulanya, tapi itu tidak bisa disimpulkan. Ada kasus misalnya, ada seorang guru, dia ini ber-KTP di Surakarta. Kemudian dia ini lulus tes tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, lantas mengajar dia di Makassar. Ketika dia itu UP, guru ini berdomisili di Makassar, ngajar di Makassar. Iya, jadul nak. Tesnya itu di UNS, Pak, di Solo. Nah, itu kasusnya itu. Ya, jadi kami juga tidak tahu persis apakah jarak, apakah KTP yang dijadikan acuannya juga tidak jelas begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan Pak Novianto ini di UNRI jadinya Pak ya? Ya, kemungkinan kalau berdasarkan tempat terdekat LPTK UNRI kemungkinan Pak. Ya, jadi Pak Novianto bisa ya. Bukan bisa, artinya dia akan diplot ke UNRI, tapi bisa juga diplot ke tempat lain gitu. Kita enggak tahu apa. Jadi memilih itu bukan kita yang memilih, tapi sistem yang memilih. Dasar dia memilih itu yang agak tidak jelas. Yang saya contohkan kasus tadi itu, Pak. Iya. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu, ya, bagi Bapak Ibu yang berada di gelombang 4, jangan berkecil hati. Tetap akan difasilitasi oleh pusat, karena ini kan yang penyelenggara adalah pusat. Jadi kalau tidak anggaplah tidak ikut yang sekarang ini, Bapak Ibu akan difasilitasi mungkin bulan Januari atau Februari begitu. Ya, silakan Pak Mulyadi sudah masuk, Pak Rio. Halo Pak Rio. Belum kelihatan Pak. Mungkin bisa kita sapa. Pak Mul. Pak Mul sudah hadir Pak Mul. Pak. Halo Pak Mulyadi. Iya. Pak Mul sudah hadir ya, oke. Mul. Pak Mul sudah, saya pikir langsung ke. Baik, kalau Mul, tidak. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan kepada Pak Rio. Lanjut ke Pak Rio. Terima kasih Pak. Saya sampaikan informasinya Pak, boleh? Silakan ya. Halo. Silakan. Halo. Ya, mungkin kalau belum Pak Mul, Pak Wandi mungkin. Yo, Pak Rio. Tahan lagi. Lempar kayaknya Pak Rio. Pak. Halo, iya Pak Mul, silakan Pak Mul. Pak Mulyadi SH selaku bendahara untuk menyampaikan mekanisme pembayaran uang kuota ke peserta. Silakan Pak Mul. Baik, terima kasih Pak Rio. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bapak Ibu peserta FKIP tahun 2020. Mungkin ini pertama.
Berapa hari yang lalu kita telah meminta Bapak Ibu kirimkan nomor dan bank. Hampir rata-rata bank padatnya kegiatan mereka untuk mentransferkan sekitar ke rekening 900, terkecuali mereka satu bank tanpa bank yang berbeda mereka sanggup. Nah, itu kita minta Bapak Ibu membuka rekening bank BNI online, bank nanti itu Bapak Ibu bisa transferkan dan yang Ibu itu. Satu-satunya seperti itu. Kalau Bapak setuju kita langsung action. Untuk itu Ibu bagaimana bagusnya? Kurang jelas Pak suaranya Pak, maaf. Pak, maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus Pak, kurang jelas. Kurang jelas ya? Putus-putus Iya, Pak, Pak. putus-putus. Halo? Suaranya Halo? putus-putus Pak. Masih putus-putus? Lumayan jelas kalau sekarang. Jelas Pak. Udah jelas ya? Iya. Ya Pak. Baik, Ya Pak, udah jelas. saya ulang dari awal Bapak Ibu. Kita siang tadi ingin Ibu ke bank karena kita yang udah mencari nomor rekening bank itu sekitar 609 orang. Rencana kita mau transfer, bank menolak karena mereka banyak pekerjaan di akhir tahun bulan Desember. Karena yang harus diakhiri itu sampai, halo bisa didengar Bapak Ibu? Masih putus-putus Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Putus Pak. Dimut dulu, yang lain dimut dulu, biar Bapak aja sendiri, yang lain dimut dulu. Tidak jelas. Oke. Rio tolong dimutkan dulu peserta Rio. Pak Rio. Jadi yang saya dengar intinya Bapak tadi suruh kita buka bank BNI gitu ya Pak. Iya. Oke, saya ulangi. Siang tadi kita mau transfer dana ke rekening Bapak Ibu, tetapi pihak bank menolak karena rekening yang Bapak Ibu memiliki itu ada sekitar 40 macam bank. Sehingga mereka merasa keberatan karena kalau antar bank mereka harus mengenteri satu-satu, kemampuan bank mengenteri satu untuk nasabah itu sekitar 15 orang, 20 orang, artinya dalam 1 bulan ini tidak akan selesai. Nah, jalan satu-satunya biar itu bisa praktis dan cepat dalam waktu 2 hari clear, kita minta Bapak Ibu membuka rekening bank BNI secara online. Sekarang udah ada programnya, buka saja. Ibu tidak perlu ke bank. Jauh dari BNI, cara menarik uangnya nanti dari rekening BNI online yang Bapak Ibu buka, nanti transferkan rekening yang Ibu kirim dengan kita. Nah, apakah Bapak Ibu bersedia untuk itu? Kita kasih waktu selama 4 hari untuk membuka itu Bapak Ibu. Bersedia Pak. Bersedia, Pak. Bersedia Pak. Oke, kalau pihak itu kita tunggu dibuka rekening bank BNI-nya secara online dan silakan isi nomor rekeningnya setelah dibuka tersebut ke link yang sudah kita buat. Bagi teman-teman yang sudah bank BNI maupun BNI Syariah tidak usah lagi. Setelah saya lihat tadi ada sekitar 60 dari 600-an itu sudah membuka rekening BNI. Nah, silakan kita tunggu sampai 4 hari ke depan ya Bapak Ibu.
Ya Pak, insya Allah, Allah. Kapan terakhirnya Baik, Pak? Pak. Sekarang kan 4 tanggal hari. Pak, ditunggu linknya, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya. Bagaimana jika di kabupaten kami mengajar tidak ada Bank BNI, Pak? Kan saya sudah ngomong tadi Bapak bisa membuka rekening BNI secara online. Nah, Secara online. kita transferkan duit Bapak suara motor online Bapak. Nanti cara Bapak nariknya tidak pergi ke Bank BNI, Bapak transfer lagi duit itu ke rekening Bapak ada di daerah itu. Izin bertanya Bapak, BNI Enggak masalah, bisa. Untuk bank caranya Bapak mendownload online untuk membuka rekening Bank BNI secara online, Bapak download dulu. Pak, izin tanya Pak. Ini online. Ya, kenapa Bapak? Izin tanya Pak. Silakan Bapak. Ya, kalau kita misalkan pakai BNI saudara bisa Pak? BNI saudara bisa. Bukan itu Pak, karena kita diperiksa oleh tim audit. Kalau saya kirim ke rekening yang lain, nama yang bersangkutan tidak terdaftar di rekening, tidak terdaftar di BPG Oh, Pak. iya. Itu permasalahannya. Baik Pak, baik. Baik Bapak. Pak, tanya Pak. Ya. Kalau tidak punya BNI nggak dapat berarti Pak ya? Bukan nggak dapat, Bapak buka rekening secara online, BNI secara online. Nah, setelah selesai Bapak buka, nanti kita kirim dana di Bank BNI secara online itu. Nanti Bank dari rekening itu Bapak transferkan sendiri ke rekening Bapak. Artinya Bapak tidak perlu ke bank untuk memproses pencairan itu. Assalamualaikum Pak, izin tanya Pak. Oke, silakan Bu. Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Kemarin saya dapat dana BSU itu Pak, kan pakai Bank BNI. Boleh itu dipakai Pak? Iya, kemarin itu kita mengutamakan Bank BNI. Iya, dana BSU kemarin Pak dari pemerintah dapat itu Pak. Jadi rekening itu bisa dipakai Pak untuk ini? Bisa. Kita minta Ibu itu membuka rekening BNI. Kalau sudah ada nggak perlu dibuka lagi, kirim aja Oh ya. nomor Iya, BNI Pak. itu. Makasih Pak. Iya, Iya Bu. Pak, makasih ya Pak. Masih ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak, saya mau tanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, cara kita membuka rekening Bank BNI tadi kita download sendiri atau ada linknya dari sana Pak? Terima kasih. Enggak, Ibu download sendiri. Cara download membuka rekening secara online Bank BNI. Itu enggak sampai 20 menit selesai kok Bu. Oh iya, berarti kita download sendiri. Kira tadi ada linknya dari sana dikirim Ya. gitu maksudnya. Pembukaan Ya, Pak, terima kasih. Pak, online itu pakai saldo Pak? secara online. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Ibu. Halo. Begini Pak, tadi karena suaranya kurang jelas Pak, nanti semisalnya kita sudah membuat rekening BNI. Halo? Ya, terus? Ya, misalnya kita sudah buka rekening BNI secara online Pak. Nah nanti untuk proses pencairannya bagaimana Pak? Karena suaranya tadi kurang jelas Pak. Nah, proses pencairannya Ibu transferkan uang itu secara online juga ke rekening Ibu di daerah Ibu. Misalnya Ibu bank ini BPD misalnya kan, Ibu transferkan secara online duit yang masuk di rekening BNI itu ke rekening Ibu yang bisa terdekat di daerah di mana Ibu tinggal. Maaf Pak, besarannya nominalnya berapa ya Pak? Oh, ya, iya, terima Nah, nominal besarannya berapa ya Kak? kalau di RAB kita itu 150 per bulan Bapak. Di surat kita kan kemarin kita tulis juga Bapak.
Jadi 3 bulan ya Pak? 4 bulan Pak. Oh iya Pak, ya Pak. Makasih Pak. Kita berharap Bapak Ibu bersedia membuka rekening itu karena tertib administrasinya permasalahannya Bapak Ibu. Kita juga udah konsultasi di pusat tadi. Hampir seluruh perguruan tinggi bermasalah itu bank menolak antar bank dalam jumlah rekening ratusan di akhir tahun. Itu permasalahan Bapak Ibu. Makanya solusinya tadi ada beberapa bank menyarankan kita buka saja rekening secara online, terutama rekening BNI. Bapak Ibu tidak usah ke bank, buka secara online. Dari sana nanti kita transfer duitnya, Bapak mendapat nomor rekening dan alamat banknya, kita transfer ke sana. Cara Bapak Ibu menarik uang itu dari rekening BNI yang Bapak Ibu buka tersebut tadi, transfer ke rekening bank yang dekat di daerah Bapak Ibu tinggal. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Halo, Bapak. Izin bertanya Pak. Ya. Ya, kalau misalkan kami sudah bersedia membuat nomor rekening BNI itu Pak, itu nanti kami edit lagi link yang sudah ada atau ada link baru untuk ngirim Pak? Enggak. Link yang kemarin itu aja digunakan lagi, data yang udah Bapak enteri di delete aja, diganti data baru. Ya, makasih Pak. Ya, oke. Masih ada Bapak Ibu yang bertanya? Halo, masih adakah pertanyaan? Izin bertanya Bapak, berarti kalau sudah punya Bank BNI, kita tinggal mengedit yang sudah kita kirim kemarin ya Bapak? Iya. Terima kasih. Oke. Izin bertanya Pak. Silakan Bapak. Oh ya Pak, kebetulan saya baru masuk juga di webnya Pak. Untuk buka rekening kan saya ini kan rekening BNI saya nggak ada Pak, otomatis kan harus buat baru tuh. Jadi kalau kita buat rekening BRI itu kan biasanya kan Pak ada saldo tuh. Gimana Pak? Rekening Bapak rekening apa yang sekarang ada? Halo? Ya, rekening yang ada saldonya di rekening berapa? Rekening BPD Pak. BPD. Nah, dari sana nanti di Bapak kirim dana rekeningnya melalui rekening Bapak itu secara online ke BNI Bapak. Berarti harus ada saldo berarti Pak BNI-nya Pak. Ada saldo 100.000, nanti pas penarikan bisa dinolkan. Assalamualaikum Bapak, mau tanya lagi. Ya. Ini saya lagi mendaftar Pak di HP. Tapi di sini katanya ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Kok banyak banget nama-namanya itu? Gimana itu Pak? Itu kita kemarin biar tidak bekerja 2 kali, kita langsung mengupload data Ibu yang ada di ini Bu, di SIM penyelenggaraan PPG GTK itu. Ibu isi aja. Nah, itu nggak apa-apa lah, nama depan, nama belakang. Harus saya punya nama tengah itu yang mana sih Pak? Nama tengah itu nama kata. Misalnya gelar Ibu apa? Dokter. Dokter itu paling MPD misalnya paling belakang. Oh itu nama belakang itu gelar ya Pak? Ya boleh aja itu, kalau nggak ada ditambah-tambah aja Bu. Misalnya Amir, Ahmad, Budi, berarti Amir di tengahnya Bu. Oh iya oke Pak, terima kasih. Iya. Hanya ada. Oke. Bertanya. Silakan Ini, Bapak. Kalau kita sudah membuat rekening ini Pak, jadi nomor rekeningnya kita kirim ke mana Pak? Kan udah ada link surat kita yang kemarin kita kasih Pak. Oh, ada surat yang dikasih Pak ya? Ya, kemarin kan Google Form yang kemarin Pak. Kalau nggak salah, Ibu Maya sudah mengirimkan surat kan kemarin Pak? Sudah Pak, sudah paham itu Pak.
Sudah. Tinggal edit respon aja. Kalau rekening Bapak semuanya BNI, kita sepakati itu manfaat dan juga Bapak tidak dikenakan juga biaya transfer, kena bebas transfer, kena sama-sama Bank BNI Bapak Ibu. Mohon tanya Pak. Ya, silakan. Jadi semua mahasiswa harus buka Bank BNI ya Pak ya? Iya Ibu. BPD itu Pak? Nah, Bank BPD Bengkulu nggak bersedia karena kita tidak punya rekanan, tidak bermitra dengan mereka, Ibu. Oh gitu, berarti itu paling lambat tanggal berapa nggak apanya Pak kalau kita buka bank dulu? Oke, 4 hari dari hari sekarang, berarti tanggal 4. Tanggal sampai tanggal 4 berarti Bapak Ibu. Tanggal 4 berarti Pak. Iya. Berarti kita buka Bank BNI. Ya, kalau buka secara online itu tidak sampai 30 menit Ibu selesai. Oh, itu. Belum ngerti Pak buka di HP. Nah, coba cari tetangga atau anaknya. Ya nanti kalau anaknya udah pulang nanti suruh tak coba ya Pak ya. Oke, Ibu. Berarti kan itu saldonya kosong Pak. Terus gimana mau ngisi saldonya? Saldonya kan kosong tuh kalau kita sudah daftar di BNI. Gimana cara ngisinya? Cara ngisinya karena secara online Ibu daftar, Ibu transfer uang Ibu yang ada di rekening lain ke bank itu. Oh gitu. Ya. Kayak berarti lewat ATM aja ya Pak ya? Lewat ATM bisa, lewat ATM bisa, tapi juga bisa Pak Ibu. Halo, kalau punya mobile banking itu berarti ditransfer pakai ATM aja ke rekening BNI itu? Ya, boleh. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Ya, izin bertanya Pak. Kalau misalnya kita buka rekeningnya langsung ke Bank BNI gimana Pak? Bisakah? Lebih bagus. Saya tadi mengapa membicarakan secara online? Saya khawatir Bapak Ibu ada di kabupaten atau di kecamatan yang bukan kota Madia, kan nggak ada di sana. Iya Pak. Nah, gitu Pak. Jadi kalau misalnya langsung ke bank? Kalau ada bank langsung itu sebaik mungkin, nggak masalah. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Assalamualaikum. Masih ada pertanyaan yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh usul Pak? Ya. Bagaimana kalau untuk kita yang UP-nya ke UNIP nggak bisa kasih cash Pak? Nah, maksudnya. UNIP maksudnya gimana Bu? Ibu dikenakan biaya UP? Gimana? Ibu dikenakan biaya UP? Enggak, apa maksudnya nanti bagaimana kalau dikasihkan tunai waktu datang ke UNIP gitu Pak? Ibu dari perguruan tinggi lain. Enggak Bang, maksud Ibu nih Pak Mun, kalau pas dia datang UP bisa nggak kita panitia memberikan cash? Kenapa? Yang mana itu? Maksudnya ketika mereka datang UP di kita di UNIP nanti, nah kita kasih cash ke mereka, tidak kita transfer. Nah coba Pak Mun. Halo? Oh begitu. Banyak nanti yang akan UP UNIP. Saya belum bisa memutuskan itu Bapak Ibu karena pembayaran secara cash melalui daftar itu belum kita temukan solusi itu karena hasil pemeriksaan Irjen kemarin kalau tidak terpaksa harus mengirim paket data. Nah, permasalahannya aturan di keuangan kita, paket data baru boleh dikirim setelah PPL.
Saya ngirim setelah PPN, saya kirim sampai 5 tera untuk Bapak Ibu, tapi hanya limitednya 1 bulan, Bapak Ibu rugi kan? Nah, satu-satunya diterima cash, kita Tanya belum lagi, membuka Pak. wacana itu. Itu Pak ya. Pokoknya usul aja Pak, kayaknya nggak ribet, maksudnya nggak harus buka rekening BNI gitu kan. Nah, kalau memang nggak bisa ya nanti BNI gitu Pak. Tanya lagi, Pak. Oke. Di sini saya udah mendaftar, tapi pilihan untuk Bengkulu Tengahnya nggak ada, Pak, untuk kabupatennya, Pak. Apa itu banknya? Iya, tadi daftar banknya, disuruh pilih kabupatennya, Pak, alamat kita. Tidak, Ibu, kan bank BNI-nya BNI Kota Madia kan, Bu? Iya, Kota Madia. Ya, Ibu pilih itu dong, jangan alamat Ibu. Oh, tapi di sini disuruh Enggak. pilih kabupaten. Itu kan alamat bank kan, Bu, yang Ibu di mana bank itu berada. Pak, bukan alamat banknya. Tadi kalau disuruh pilih banknya, lokasi bank katanya kan, Pak. Saya pilih Bengkulu karena saya di Kota Madia Bengkulu kan. Kalau bank BNI-nya, Pak, karena di Bengkulu Tengah nggak ada cabang BNI. Untuk Ibu, nama Ibu aja. Oh, berarti di sini kabupatennya nggak ada. Bu, ini nginduk ke Bengkulu Utara, Bu. Benteng itu pecahan dari Bengkulu Utara. Bengkulu Utara dari situ, Bu. Itu sama dengan kasus SNIK waktu daftar UP kemarin, Bu. Ya, oke. Pilih Bengkulu Utara, Bu. Bengkulu Utara ada kalau Bengkulu Utara. Ya, pilih Bengkulu Utara, Bu. Karena benteng pecahan Bengkulu Utara itu. Oh ya nggak apa-apa ya pilih Bengkulu Utara. Nanti saya terlempar ke sana loh, ke Bengkulu Utara. Enggak, Bu. Rekening itu walaupun Ibu bikinnya di Bengkulu Utara, Ibu bisa ngambilnya di manapun ada selagi bank itu ada, Bu. Oke, terima kasih. Oke, Bu. Masih ada lagi pertanyaan? Izin bertanya lagi, Pak. Oke. Ya, Pak, untuk rekening BRI itu, Pak, kalau kita minimal kita tarik itu berapa, Pak, kita sisakan di saldo? Kan ada batasannya biasanya. BNI. Bukan pegawai bank, Pak. BNI saat BNI kalau Bapak tidak membutuhkan rekening itu Bapak bisa tutup dengan nol saldo, Bapak. Ya, kalau dengan catatan nanti kan ada alasan pilihannya penarikan atau penutupan. Nah, Bapak pilih penutupan sehingga semuanya ketarik. Oh iya, Pak. Satu Ya. lagi, Makasih, Pak. satu lagi, Pak. Oke. BNI itu kelurahannya di mana ya, Pak, Bengkulu itu? Kelurahannya diminta di sini, Pak. Ini Ibu searching aja, Bu, nanti di Google. Ini alamat BNI Bengkulu, Kota Bengkulu, cak itu aja nanti dia keluar semua itu, Bu. Hello, BNI. Iya, saya tahu, tapi kelurahannya yang nggak tahu, Pak. Di Ratu Samban, Ibu. Ya, Coba Ibu cari nanti. Di Ratu Samban itu nggak salah. Betul itu Ratu Samban. Iya. Ratu Samban, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Kalau arah Pulau Abai, Kampung Melayu, Ibu. Kalau unit belakang Muaro Bangka Hulu. Kenapa sampai ke situ, Bo? Kita balai Bontar Lingkar Barat. Jauhnya. Cukup, Pak, cukup. Masih ada pertanyaan? Kalau enggak kita akhiri. Cukup, Pak, cukup. Cukup. Artinya
Sekarang kita simpulkan semua peserta membuka rekening bank BNI. Kalau sudah selesai 4 hari mulai hitung hari sekarang, sorenya kita langsung transfer, besoknya Bapak udah bisa memindahkan rekening Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Mulyadi yang sudah menjelaskan informasi mekanisme pengembalian uang kuota ke peserta. Mungkin berikutnya ke Pak Irwandi, ada yang ingin disampaikan Pak Irwandi? Baik, terima kasih Pak Rio. Saya pikir semuanya sudah disampaikan oleh Pak Arifin sama Pak Mulyadi tadi. Yang penting bahwa Bapak Ibu tolong dipahami apa yang sudah disampaikan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu bertanya-tanya lah Pak. Iya Pak. Aryo, terima kasih. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya Pak Arifin. Ada yang ingin ditambahkan Pak Arifin? Tidak ada. Baik, saya rasa cukup sekian perjumpaan kita pada malam hari ini. Sekali lagi tetap jaga sehat Bapak Ibu, karena kita masih ada proses tahap akhir untuk gelombang 1, 2, dan gelombang 3, 4 masih akan melaksanakan UKIN. Sehat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak pengelola yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio.